Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fariska dengan NIM 18230054. Di sini saya akan membawakan judul artikel yakni mengembangkan kualitas pengungkapan keuangan di pasar suku dan obligasi. Bukti dari Indonesia, Malaysia, dan Australia. Yang pertama, latar belakang masalah. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara kualitas pengungkapan keuangan (FDQ), risiko berbasis akuntansi (ABR), suku, dan obligasi pasar. Menggunakan 3 sampel dari negara yang berbeda, Indonesia dan Malaysia untuk peringkat suku dan Australia untuk peringkat obligasi. Melalui Poulet regresi EGLS, hasilnya menunjukkan bahwa FDQ yang terkait dengan keandalan mempengaruhi peringkat suku, tetapi bukan peringkat obligasi. Leverage ditemukan paling banyak berpengaruh pada suku dan peringkat obligasi. FDQ sampai batas tertentu ditemukan mempengaruhi hubungan antara ABR yaitu pendapatan operasional leverage dan ROI, dan peringkat suku atau obligasi. Membedakan antara suku dan penerbitan obligasi. Obligasi tidak terbukti secara peringkat obligasi lebih memperhatikan variabilitas ukuran keuangan daripada suku. Tersisa untuk penelitian lebih lanjut untuk konfirmasi. Ini adalah bukti yang cukup untuk relevansi nilai yang diperluas dari pengungkapan keuangan dalam suku dan obligasi pasar. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Teknologi informasi yang semakin maju telah membawa banyak tantangan baru, terutama di bidang keuangan pemerintahan formasi. Kami menyaksikan bagaimana digital ekonomi yang ditandai dengan munculnya global digital raksasa seperti Google, Amazon, Facebook, Apple, Uber, Airbnb, Alibaba, dan banyak lainnya. Dan era baru industri revolusi saat ini meliputi kehidupan kita sehari-hari, termasuk metode penawaran dan permintaan baru, perubahan cepat aset, dan pertukaran aset singkat. Menurut Jenny 2017, Schwab 2017, di masa lalu, sebagian besar aset perusahaan adalah aset nyata, seperti gedung dan mesin. Sekarang, aset ajaib, yaitu aset tidak berwujud, seperti merek, citra perusahaan atau kehendak, keyakinan intelektual, dan aset manusia semakin meningkat dominan. Selain itu, evolusi perusahaan modern berkembang dia menjadi konglomerat anak perusahaan atau aset sewaan, juga semakin mengaburkan batas-batas tradisional perusahaan, menurut Wellman 1995. Dengan demikian, sistem akuntansi saat ini dianggap tidak mampu untuk mengembangkan dan mengungkapkan perputaran cepat aset modern. Fenomena ini dapat menimbulkan tantangan serius bagi akuntansi standar, baik dalam penilaian atau dalam pengungkapan, yang tidak hanya diperlukan untuk menjadi relevan tetapi juga dapat diandalkan. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Untuk dapat meneliti komparabilitas antara suku dan penerbit obligasi, kami mengadopsi negara maju sejawat sebagai tanda pasar obligasi konvensional, mana yang sepenuhnya berlaku, tetapi yang secara global geografis termasuk dalam wilayah yang sama di Asia, negara-negara Pasifik, dan memiliki nilai yang sebanding secara ekonomi obligasi yang beredar dengan suku Malaysia dan Indonesia. 1. Gizam M. Fong atau Bursa Ulasan Istanbul 19-19 bulan 3 2019. Nilai itulah Australia. Dari literatur hanya ada 3 negara-negara Asia Pasifik yang dianggap negara maju: Jepang, Australia, dan Selandia Baru, terhitung USA. Obligasi pemerintahan dan US $24 miliar untuk obligasi antar surat utang negara. Nilai utang Australia 1944,7 miliar, berdiri tepat di tengah-tengah antara Jepang sebesar 12.978,1 miliar dan Selandia Baru lebih berkonsentrasi
konsentrasi pada obligasi pemerintahan. Atau lihat Bank untuk Penyelesaian Internasional 2018. 4. Teknik analisis data. Perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu dan transparan cara harus mengurangi risiko informasi dan oleh karena itu meningkatkan peringkat perusahaan. Jorion DKK 2009 menyelidiki bukti empiris yang menunjukkan kepenyimpangan ke bawah dalam intercept yang didokumentasikan oleh Blume DKK 1998. Mereka berpendapat bahwa kualitas informasi adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap penggeseran ke bawah. Secara eksplisit, lembaga pemeringkat menyatakan bahwa dalam menetapkan peringkat kredit, lembaga menghitung kualitas akuntansi SPES dan PS 2003 P22 sebagai hasil dari skandal akuntansi baru-baru ini, seperti Enron dan WorldCom. Lembaga telah mulai mempublikasikan metodologis yang mereka gunakan untuk menyaring pendapatan perusahaan. Selanjutnya, hasil dari penelitian. Kesimpulannya yaitu tinjauan literatur yang disebutkan di atas mendalami peran penting kualitas pengungkapan keuangan finansial untuk risiko kredit, serta peningkatan suku dan obligasi yang meledak keluar pada saat yang sama. Ketika kualitas kegiatan menurun, menghitung informasi mungkin disebabkan oleh non-pengaturan standar yang kredibel dalam peningkatan obligasi dan suku, dan hubungan yang dinamis secara empiris antara rasio keuangan TIOS atau risiko berbasis antar akuntansi ABR dan kredit atau peringkat suku menerangi pentingnya menyelidiki faktor-faktor penentu pengungkapan keuangan kualitas dalam konteks yang lebih luas dari suku dan pasar utang, bukan dari pasar saham. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.